Kalau kita bicara data dan teknologi, khususnya sekarang lebih tren namanya data and analytics ya. Itu ya sudah merupakan key atau kunci daripada digital transformasi. Tidak hanya di insurance sektor ya, tapi pasti yakin di seluruh sektor industri itu yang namanya data dan analitik itu sudah menjadi apa istilahnya competitive weapon, kunci senjata terakhir bagi kita berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nabil Bajri selaku Chief Business Development dari IKRA. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi IKRA Connect dengan Jasara Harja bersama narasumber Bapak Tri Haryanto. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal. Acara ini diselenggarakan oleh IKRA, sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit ini agar perusahaan besar dan tentunya juga UMKM, para pegawai, karyawan, dan tentunya khususnya talenta teknologi untuk bisa memahami tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen. Jadi kita semua bisa tidak hanya bertahan melalui pandemi ini, tetapi juga beradaptasi dan bisa berhasil di masa depan. Acara ini bekerjasama dengan platform donasi bagi rata, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini acara donasi berbeda dengan menggunakan teknologi yang tepat sasaran, langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar, ya bisa dilihat, atau ketik link bagirata.id. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para sponsor utama, Cloudera, Monroe, dan sponsor lainnya, Bagirata sebagai donation partner, dan tentunya rekan-rekan komunitas Data Science Indonesia dan Think Policy Society. Dan terima kasih juga untuk media partner, Tempo.co, Infokomputer, dan Invia, serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara hari ini. Sebelum mulai juga saya mau ngingetin lagi nih, satu lagi, yaitu jangan lupa untuk posting ya di sosial media dan pasang beberapa hashtag. Pertama yaitu Future Force Fest 2020. Yang kedua, siap hadapi perubahan. Yang ketiga, sebar semangat dari rumah. Oke. Tanpa berlama lagi, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih pembicara kita di sesi ini. Ya. Bapak Tri Haryanto, yang merupakan Senior Vice President Informasi dan Teknologi dari salah satu perusahaan asuransi BUMN, yaitu Jasara Harja. Halo Pak Tri, sudah bergabung Pak? Ya, halo. Halo Pak Tri, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Siap hadapi perubahan. Ini? Siap hadapi perubahan. Gimana Pak? Ini pasti work from home ya Pak? Boleh yes, Pak? Masih. Boleh. Boleh on Pak? Ya. Oke. Ya. Masih gimana Pak? Semuanya WiFi ya Pak? Oke. Semua karyawan juga WiFi ya Pak? Semua karyawan WFH kita jatah 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Untuk yang SVP saja, yang karyawannya semua di rumah semua. Semua WFH ya. Oke.
Oke, mudah-mudahan sih dengan kayak gini ya lebih aman ya Pak, tetap physical distancing dan saya juga ini kan juga pertama kali ya Jasara Harja di tahun ini nggak ada mudik ya Pak. Mudah-mudahan tingkat kecelakaan juga menurun ya Halo? dengan Yes, adanya halo? Ya Pak, suaranya jelas? Pak Tri? insya Allah. Oke, bisa Mas. Ya, oke. Ya Pak, tadi sempat Ini, putus. sorry, tadi baru putus ya? Nggak apa-apa Pak. Kita langsung mulai aja ya Pak ya. Oke, Mungkin ya. ini pertanyaannya akan seputar bagaimana transformasi bisnis asuransi berbasis digital yang dilakukan oleh Jasara Harja. Nah, ini mungkin sebelum pertanyaan nanti dari rekan-rekan atau Ya. teman-teman yang menonton, mungkin saya dulu nih Pak yang nanya ya Pak, pertama. Ya, oke. Boleh, boleh. Ya, oke Pak. Kan yang saya tahu dan Bapak udah cerita ya Pak sebelum-sebelumnya, saat ini kan Jasara Harja sangat gencar nih Pak melakukan transformasi bisnis berbasis digital. Yang diantaranya dengan meluncurkan beberapa inisiatif nih. Pertama yang saya tahu ada digitalisasi layanan, terus cashless payment, digitalisasi pendapatan, ada juga terkait aset commercialization. Nah, saya ingin tahu Pak, dan mungkin teman-teman semua nih pastinya, bagaimana peran data, teknologi, dan mungkin khususnya analytics nih Pak, dalam membantu proses transformasi ini Pak. Ya, terima kasih Mas Nabil. Kalau kita bicara data dan teknologi, khususnya sekarang lebih tren namanya data and analytics ya. Itu ya sudah merupakan key atau kunci daripada digital transformasi. Tidak hanya di insurance sektor ya, tapi pasti yakin di seluruh sektor industri itu yang namanya data dan analytics itu sudah menjadi apa istilahnya? Competitive weapon, kunci senjata terakhir bagi kita berbisnis. Apalagi di era yang sekarang udah industri 4.0 ya, itu sudah apa ya, data dan analitik saya yakin dalam tahun-tahun ke depan akan menjadi pusat strategi di seluruh perusahaan termasuk di Jasara Harja. Jadi dengan penguasaan data dan analitik itu maka kita yakin akan bisa berkompetitif di era kedepannya. Apalagi terutama di zaman era pandemi COVID ini. Jadi yang mendorong di perusahaan untuk mendorong lebih cepat digitalnya adalah ya COVID ini. Disitulah kita didorong untuk cepat yang tadinya timelinenya untuk 6 bulan dipercepat semua 3 bulan semua. Jadi saat kita WFA ini justru kita semua dikebut semua timelinenya. Gitu Mas Nabil. Oke. Ini juga yang saya dengar kan ada instruksi pada Presiden bahwa santunan nih walaupun mungkin sekarang tingkat kecelakaan menurun, santunan harus segera ya Pak. Maksudnya dalam waktu yang sangat cepat ya. Itu gimana tuh Pak? Prosesnya bisa begitu Pak? Nah, iya. Inilah jadi di sisi lain secara revenue memang teman-teman di Samsat itu banyak yang buka dan tutup juga, maka secara otomatis pendapatan kan pasti akan berkurang. Namun di sisi lain, yang namanya kecepatan memang berkurang hari ini sampai 40% berkurangnya. Namun pelayanan tidak boleh putus di situ. Perusahaan diminta untuk targetnya 1 hari. Dari target 3 hari, kami bisa mencapai 1 hari sejak kecelakaan. Lalu kok bisa dari mana? Nah, itu dampak daripada digital transformasi sudah dilakukan sebelumnya. Contoh, kita sekarang nggak perlu lagi pergi untuk melakukan survei ahli waris. Itu kalau survei ahli waris di pandemi ini susah kan, Pak? Masuk wilayah, di-lock. Gimana caranya? Nah, kita host to host dengan Dukcapil. Apa yang didapat? Kami dapat ahli warisnya. Yang selama ini kami harus datang berkunjung, maka dengan host to host dengan Dukcapil, kita cukup link dengan mereka, kami dapat ahli warisnya, siapa orang tuanya, ibunya, atau keluarganya. Clear, nggak perlu itu berkunjung. Lalu gimana dengan perbankan? Nggak perlu lagi kita ke perbankan, kita kerjasama dengan Bank Himbara untuk melakukan host to host connection untuk mendapatkan bukunya. Jadi pertemuan kita dengan ahli waris hanya 1 kali, yaitu saat menyerahkan buku tabungan. Itu saja, sehingga targetnya tercapai 1 hari itu. Sejak kecelakaan, hari ini, besok wajib dibayarkan. Itu nggak boleh berkurang SLA-nya, walaupun COVID ini.
Gitu Mas Jadi Nabil. justru dengan COVID ini ya tetap harus jalan ya Pak ya? Tetap harus jalan. The show Wow. must go on. Luar biasa. Tapi seru sih Pak. Maksudnya ini sangat terasa peran analytics atau data ini semakin, ya tadi yang Bapak bilang ya, maksudnya menjadi kunci justru menjadi strategi dan pembeda jasara harja dibanding insurance Ya. lainnya nih, ya Pak Ya. ya. Nah, mungkin selain itu Pak, yang saya juga dengar ya, dan menurut saya dengan di setahun belakangan ini, saya pernah dengar sebuah instruksi Pak dari Kementerian BUMN bahwa semua BUMN ini harus terintegrasi nih Pak datanya. Jadi ya Jasara Harja kan sekarang punya JRku nih, yang saya juga dengar menggandeng atau kerjasama dengan beberapa BUMN lainnya nih. Pastinya untuk mengintegrasikan pengelolaan datanya dan tentunya untuk bisa memberikan keterjaminan untuk para customer-nya nih Pak. Nah, boleh cerita nggak Pak sedikit Pak? Pertama, apa sih manfaat dan dari setiap data ini ketika sudah diintegrasikan dan di sisi lain juga pastinya kan ada tantangan nih Pak untuk bisa menggabungkan data yang besar dan beda institusi nih. Boleh cerita sedikit ya Pak? Baik, itu kan berawal daripada saat kita melihat kok banyak sekali saat 3 tahun lalu masih banyak bisnis proses yang manual kan. Ternyata yang manual itu adalah akibat daripada kita memperoleh data dari institusi lain secara fisik, dokumen. Nah, sejak itulah kita membuat yang namanya semacam middleware, mesin tengah, di mana mesin itu berfungsi untuk menghubungkan antara Jasara Harja dengan pihak di luar. Memang tantangannya tidak semua IT mature di seluruh BUMN. Kan semua tidak ada standarnya. Ada maturity levelnya, ada yang masih 1, masih 2, masih 3. Itulah tantangannya, challenge itu. Sehingga kita harus pelan-pelan membuat mesin tengah yang bisa menampung data itu. Namun di balik itu juga bagaimana tentang privasi datanya kan gitu. Iya, betul. Exactly. Itu masalahnya. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan, ya people-nya, prosesnya, juga teknologinya. Kalau people-nya, ya kita harus melakukan awareness terhadap semua pegawai tentang pentingnya data itu. Terus yang kedua, vendor-vendor yang penting nih. Vendor-vendor juga harus kita screening. Kita screening, lalu kita buat NDA. Jangan sampai dia itu bekerja di kita, tapi dia mempunyai hak akses yang lebih. Nah, itu people-nya. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya kebetulan di Jasara Harja itu sudah menerapkan ISO 27001, di mana di situ banyak klausul untuk tentang keamanan datanya. Itu hal yang penting. Jangan sampai kita sudah memiliki data terintegrasi, lalu kita mudah untuk memproses data ke mana saja, tapi di balik itu backdoor-nya banyak. Nah, di situ yang kita harus lengkapi secara people, secara proses. Lalu gimana teknologinya? Teknologinya, insya Allah kita sudah menggunakan infrastruktur teknologi yang terkini. Jadi secara berkala, ya di pentest 2 kali, setahun 2 kali, akan dilihat di mana backdoor yang ada. Harapannya dengan jaminan dari 3 item itu, prosesnya, people, dan teknologi, maka sinergi data dengan BUMN lainnya itu baik. Kedua juga kita juga menjamin tentang data privacy yang ada di database Jasara Harja. Itu Mas Nabil. Oke. Pak, kalau boleh tahu dari sisi tadi kan standarisasi beda-beda. Nah, itu gimana Pak Jasara Harja bisa mengkoordinasikan nih Pak untuk bisa datanya terhimpun dengan baik? Oh ya, kebetulan di BUMN itu kita punya forum Mas Nabil. Namanya Forum TI BUMN. Singkatnya 40 BUMN. Disitulah tempat kita berkolaborasi dengan teman-teman SVP IT lainnya. Jadi kalau misalnya kita bersurat susah, rapat susah, sudah forum itulah tempat titik temunya. Ada masalah misalnya apa? Contoh kami dengan mana? Dengan KI. Ada masalah apa nih? Kita ngobrol di forum TI itu. Dan Garuda, ada masalah apa? Kita ngomong di situ. Sehingga tempat forum TI itulah kita tempat kalau misalnya ada masalah secara formal, itulah tempat kita berdiskusi. Ya insya Allah selama ini semua SVP BUMN kompak semua di situ. Kita ada 140 member sana. Semua SVP semua itu. Gitu Mas Nabil. Wah, jadi koordinasinya mudah ya Pak ya? Langsung aja disampaikan.
Ya, Oke, alhamdulillah. Pak. Nah, satu lagi nih, Pak, mungkin sebelum nanti ada pertanyaan tambahan ya, Pak. Eee, Jasa Raja kan udah pernah nih, Pak, beberapa kali kerjasama dengan IKRA nih, Pak, yang khususnya dalam Oh ya, mengembangkan talenta-talenta, terbaik nih dari Jasa Raharja ya dalam betul. permasalahan di bidang data nih, baik mengintegrasikan Ya, data atau pengelolaan dan atau analisis ya. datanya untuk Mm, bisa menjadi sebuah keputusan. Nah, betul. kemampuan di bidang apa, Pak, untuk sekarang yang, diperlukan untuk terus bisa dilakukan perubahan di Jasa Raharja, Pak? Ya, ya. Baik, terima kasih. Pertama ya alhamdulillah 2 tahun lalu kami ditawarkan oleh IKRA ya. Itu kalau nggak salah Iya, kami ada 2 batch. Kita kirim pegawai kami ke campnya IKRA kalau nggak betul. salah kan ada 2 Iya, itu. Satu 2, Pak, batch-nya betul. tentang pertama Iya. data engineering dan infrastructure. Yang kedua yang menarik adalah data science dan semuanya alhamdulillah ada 7 orang lulus semua kan. Itulah yang sekarang Lulus semua. menjadi cikal bakal pionir data science di Jasa Raja. Hmm, Nah, dengan 7 orang itulah mereka kita buat tim terpisah untuk membangun big data di Jasa Raja untuk menghasilkan data analitik. Memang permasalahannya adalah kalau kita mau membangun atau memiliki data science itu kan banyak komponennya. hmm, Ya, ada beberapa hal yang kami belum punya saat ini kan. Contoh, bagaimana satu kita membuat oke, modeling modeling. atau prediction. Selama ini big data kita atau data kita baru prediktif kan, Pak? Hmm, mhm mhm. Padahal big data yang bagus itu ada bisa bukan deskriptif tapi prediktif. Kita baru Prediktif deskriptif, ya? maaf. Kami baru deskriptif, belum prediktif. Nah, untuk prediktif itu kita harus punya satu orang yang bisa membuat modeling. Kedua, kemampuan skill set machine learning. Ini Mmm, yang luar biasa yang kita harus punya ini. Nah, 2 itu selama ini kita belum punya, selama ini kita berpartner dengan oke. IKRA, dengan siapa, ya itu kita dengan pihak luar. Harapannya kita adalah dua ini adalah satu adalah membuat modeling, kedua adalah machine learning. Ya memang di balik itu harus ada punya kemampuan math dan statistik ya, Ya, tapi itu betul. bisa kita kerjasama sama user-user yang lain kan di bidang lainnya. Oke. Nah, jadi dua itulah yang kita mau kita kejar antara membuat modeling dan machine learning skill. Oke, jadi Mungkin lebih kita bisa bantu. heeh, ya mungkin berarti lebih kalau saya tangkap Pak, lebih ke use case atau, apa, project yang memang arahnya lebih ke prediksi, misalnya berapa Iya, jumlah klaim di tahun betul, depan ke atau bulan depan. depan gitu ya, Pak, ya? Betul Ya, sekali. Atau kan jumlah pendapatan, Pak. jumlah revenue target Iya, tahun depan gitu ya, Pak, ya? iya. Oke, Tapi ditambah ya. faktor COVID. Selama ini kita buat prediksi nggak ada faktor Ah, pandemi kan, hanya time menarik series nih. saja. Time series kan hanya buat time series yang lalu. Tapi bagaimana caranya Mhm kalau ada mhm. pandemi ini? Nah, itu faktor X itu yang kita harus hitung di dalam modeling itu yang kita belum tahu. Jadi faktor resiko ini sekarang udah disisipin ya, Pak, ya? Disisipkan. Nah, itu math dan statistik agak lebih kompleks kan dibanding kalau hanya just time series saja. Gitu. Oke. Oke, Pak, mungkin, karena keterbatasan waktu juga nih, Pak, saya mau Ya, coba summarize dulu, Pak, ke audiens yang mungkin baru hadir ya. Pertama, thank you Pak Tri, untuk waktunya. Jadi, Jasa Raja ini memang, sudah mengimplementasikan atau pernah, membuat satu piloting big data project ya, yang di mana ini bentuknya semacam laboratorium data untuk Jasa Raja bereksperimen dan berinovasi. Nah, dan untuk, salah satu teknologi yang digunakan juga, seingat saya salah satunya Cloudera ya, Pak, ya, untuk big kalau data daerah. stack-nya ya, Cloudera di mana di sini, ada beberapa inisiatif yang dilakukan, yaitu untuk melakukan transformasi melalui pengembangan kapabilitas internal, terus juga ada program pelatihan, termasuk, sebelumnya juga sampai sekarang ada piloting big data project ya, Pak, yang sudah dimulai sejak 2018 dan sekarang asuransi ini sektor yang sangat menarik ya, Pak, karena Ya, pengelolaan resiko yang sekarang, eee, jadi hal mendasar buat semua perusahaan dan terlebih ada variabel Covid nih di dalamnya, gitu. Dan ya tadi Pak Tri juga bilang, peran data, teknologi, dan khususnya analytics ini menjadi kunci sukses ya, Pak, untuk perusahaan ya. menghadapi, pandemi ini atau industri 4.0 yang ini juga menjadi pembeda jasa raja dibanding insurance lainnya, gitu ya. Ya, Ini menurut saya, suatu insight yang sangat menarik, Pak, dan semoga menginspirasi BUMN atau perusahaan lainnya
untuk sadar dan tahu potensi dari big data untuk perkembangan bisnis gitu. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Pak, mungkin sebelum kita tutup, kita coba foto dulu ya Pak ya, Boleh? sambil nunggu dari ya, standby dulu Pak sebentar. Standby. Mungkin sebelumnya saya mau ngingetin lagi bahwa kita berpartner dengan bagirata.id, jadi silakan untuk yang ingin berdonasi bisa scan QR code-nya di layar atau ketik link bagirata.id. Oke. Oke, kita sesi foto ya Pak ya. Tahan 5 detik Pak. Oke. Oke, cukup. Oke. Ya Pak, Patri, terima kasih ya Pak ngobrol-ngobrolnya hari ini, atas waktunya dan kesediaannya. Semoga selalu sehat dan keep physical distancing ya Pak tentunya. Amin. Dan untuk semuanya juga stay safe and healthy, stay social distancing but digitally connecting jangan lupa ya. Tetap kita harus saling terhubung. Ya. Dan sebelum tutup, saya ingin mengingatkan bahwa Future Force Fest 2020 diselenggarakan di tanggal 8 sampai 9 Mei 2020, diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Dan ikuti sesi Ikra Connect atau bisa buka website ikra.com untuk tahu tentang program-program lainnya. Ya, siap hadapi perubahan, semangat dari rumah. Saya Nabil Bajri, undur diri.